meringis pelan ketika melihat ketiga pembantu rumahnya terlihat sibuk. Berbagai bahan makanan dan juga bumbu dapur berantakan di lantai bawah. Zia menelisik ke arah anaknya yang sedang bermain tepung. Kepala Zia terasa ingin pecah gara-gara sang putra terus berlarian sambil membawa tepung. "Ma, buatin donat ya." Miko berjalan ke arah Zia yang sedang sibuk sendiri. "Pagi ini dia harus berangkat kerja. Nanti kalau mama udah pulang kerja ya." Zia mengusap pipi Miko, lalu dia berjalan ke ruang makan yang di sana sudah terdapat sang suami. Edwin yang sedang sibuk dengan handphonenya hanya melirik sang istri tanpa menyapanya. "Dad, aku mau donat buatan mama." Miko menghampiri dedinya yang sedang mengerjakan sesuatu lewat handphonenya. "Nanti mama buatin sayang, tapi setelah mama pulang kerja." Zia mencoba memberi pengertian kepada sang anak. Dia harus kerja. Zia memiliki cita-cita sebagai perempuan karir, dia tidak peduli dengan statusnya yang sudah menikah. Rumahnya memiliki 3 pembantu, dia juga sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Sedari subuh dia sudah bangun untuk menyiapkan semua kebutuhan sang suami. Mulai dari menyiapkan pakai kerja, kopi, hingga berkas-berkas yang suaminya butuhkan. Setelah selesai mengurus suaminya, Zia beralih mengurus sang anak. Dia memandikan Miko, membuatkan sang anak susu, hingga mendengarkan celotehan anaknya di pagi hari. "Kamu mau kerja?" Edwin menatap Zia dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. "Ya iyalah, Mas. Lagi pula di rumah kan udah ada Mbok Jum, Mbak Mina, dan Mbak Sasa yang bisa ngurus rumah sambil jagain Miko." Zia menjawab pertanyaan suaminya dengan santai. Dia mengoleskan selai coklat ke atas roti milikinya. Terdengar helaan, nafas kasar yang masuk ke dalam indera pendengaran Zia. Rahang Edwin terlihat mengetat, pertanda bahwa lelaki itu sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. "Aku itu menjadikan kamu istri untuk menjaga anakku. Kalau kamu juga bekerja sepertiku dan tidak mengurus Miko, buat apa aku menikahimu?" bentak Edwin, hingga membuat Miko maupun Zia kaget. Mbok Jum yang mendengar ada keributan di antara mereka berdua memilih untuk membawa Miko pergi. Zia menunduk, dia mengusap air matanya yang jatuh, membasahi kedua pipinya. Baru sebentar dia resmi menjadi istri seorang pengusaha kaya Edwin Wijaya, dia sudah diperlakukan seperti ini. Bahkan Bayu, mantannya itu tidak pernah membentaknya. Bayu memang berselingkuh di belakangnya, tapi dia tidak seperti Edwin yang melukai hatinya begitu dalam. Lelaki itu mengatakan untuk apa dia menikahinya kalau dia juga bekerja dan tidak merawat Miko, anaknya. Berarti lelaki itu tidak tulus mencintainya. Dia hanya menjadikan dirinya sebagai pengasuh Miko. "Oh, jadi kamu menikahiku hanya untuk menjadikan diriku pengasuh anakmu?" tuduh Zia. Dia sampai berdiri dari posisi duduknya. Hatinya benar-benar hancur ketika mendengar kalimat menyakitkan itu keluar dari bibir suaminya. "Bukan seperti itu, kamu salah paham. Aku, terserah." Zia berjalan pergi dari ruang makan. Dia kembali menaiki tangga rumah lelaki itu. Hatinya benar-benar seperti dicabik-cabik. Zia membanting dirinya ke atas kasur. Air matanya tumpah begitu saja. Ini semua salahnya, dia terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan. Hari ini Edwin sama sekali tidak fokus bekerja. Dia terus kepikiran tentang Zia di rumah. Perempuan itu sepertinya sangat marah kepadanya. Edwin tahu, ucapannya tadi sangat keterlaluan. Tapi dia tidak sengaja mengucapkan kata itu. Dia terlalu terbawa emosi. Edwin benar-benar merasa frustasi. Dia merasa gagal menjadi suami karena baru sebentar menikah Zia, dia sudah melukai hati perempuan itu. Bodoh, bodoh, bodoh. Edwin menjambak rambutnya, sendiri sambil menunduk. Dia tidak mau kehilangan Zia seperti dia kehilangan istrinya dulu. Setelah bertengkar dengan Edwin tadi, Zia memilih untuk tidur. Dia terbangun gara-gara suara berisik dari luar. Suara tawa anaknya menggelegar sampai ke lantai 2. Kira-kira apa ya yang membuat anaknya yang sedari tadi murung menjadi tertawa? "Om Louis, mungkin kerbaunya mau nyium Om Louis." Miko menghampiri Louis yang baru saja terjatuh gara-gara diseruduk kerbau. Besok adalah Hari Raya Idul Adha, sudah menjadi rutinitas Edwin untuk berkorban di masjid dengan seekor kerbau. Bumbu makanan dan bahan makanan dapur yang sempat Zia temui di pagi hari tadi bertambah banyak. Bahkan sekarang ada buah-buahan dan lainnya. Zia mengintip Doang di depan pintu, ketika dia tahu anaknya aman bersama Louis, Zia berjalan ke dapur.
Dia menghampiri Mbok Jum yang sedang memasak. Masak apa, Mbok? Tanya Zia kepada Mbok Jum yang tidak sadar akan hadirnya. Mbok Jum terlihat sangat terkejut ketika melihat Zia berada di depannya. Rendang, Mbak, jawab Mbok Jum sambil tersenyum. Zia mengedarkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Emang mau ada acara apa, Mbok? Kok ada banyak banget bahan-bahan makanan dan lainnya? Besok kan Idul Adha, Mbak. Tentunya hari ini saya harus masak banyak. Biasanya kalau Idul Adha, semua kerabat dan rekan kerja tuan itu datang ke sini. Jawab Mbok Jum sambil mengulas senyumannya. Zia mengangguk, lalu dia melihat ke arah Miko yang terlihat sangat kotor. Wis, kamu apain tuh anakku? Tanya Zia sambil menghampiri Miko yang mukanya kena lumpur. Louis mendengus, orang aku tadi baru nyuci kerbau, dia malah minta naik ke atasnya. Kerbaunya kotor, ya dia ikut kotor. Louis menjawabnya dengan santai. Zia menatap anaknya dengan mencoba menghela nafas sabar. Miko, Miko, ayo mandi. Zia menarik tangan anaknya untuk mandi. Gak mau, aku maunya mandi sama kerbau di luar. Tolak Miko, sambil berjalan menjauh dari jangkauan. Zia, wis, pegangin Miko, suruh Zia, ketika melihat anaknya hendak berlari. Kaki Louis yang memang basah membuat dia terpeleset lantai. Miko, teriak Zia, ketika melihat anaknya berlarian mengelilingi ruang tamu. Miko tertawa sambil berlari, dan, ada apa ini? Tanya Edwin, sambil menatap wajah anak dan istrinya bergantian. Anak kamu gak mau mandi, padahal tubuhnya kotor gara-gara ikut Louis nyuci kerbau. Aduh Zia, dia menatap jengah anaknya yang sedang menatap kehadiran Louis. Aku mau mandi, ketus Miko. Iya, tapi sama kerbau. Balas Zia, kesal. Edwin menatap Louis, lelaki yang tadinya jatuh terpeleset lantai itu menghela nafas kasar. Tadi aku udah ngelarang dia buat naik ke atas kerbau, tapi anak kamu tuh bersikeras mau naik. Dibilangin gak percaya, Zia lebih memilih duduk di sofa ruang tamu. Dia memandangi wajah putranya yang sebentar lagi akan menangis. Lihat saja bocah itu, dia sudah mulai memajukan bibirnya ke depan. Zia menyandarkan punggungnya ke sofa, dia lebih memilih memejamkan matanya sejenak. Seharian ini dia terus menangis dan akhirnya tertidur sendiri. Miko menghampiri Zia. Dia memeluk leher sang mama. Gumam Zia tanpa membuka matanya. Miko mau mandi. Miko merengek sambil sedikit terisak. Zia mendengarnya, tapi dia enggan membuka matanya. Bareng kerbau? Tanya Zia, dengan mata terpejam. Miko menggeleng. Meski mamanya tidak melihat gelengan kepala yang dia lakukan, tapi Miko tetap menggelengkan kepalanya. Gak, Ma, ya udah, mandi sana sama Dedi. Mama mau tidur, ngantuk. Suruh Zia, tidak sehangat biasanya. Sontak semua itu membuat Louis menatap sahabat sekaligus bosnya curiga. Kenapa tuh? Zia, bisik Louis. Gak apa-apa, keluar sana, urusin kerbaunya. Edwin mendorong bahu Louis untuk keluar dari rumahnya, lalu dia menutup pintu rumahnya. Dasar bos kampret, umpat Louis, dari luar. Edwin menghampiri sang istri yang sedang memejamkan matanya. Dedi, aku maunya mandi sama mama. Miko menangis sambil menatap Edwin. Sayang. Edwin menghampiri Zia yang sedang enggan untuk bicara dengannya. Dia memijat tangan Zia dengan gerakan lembut. Yang, sini gendong mama. Zia merentangkan kedua tangannya ke arah sang anak yang langsung disambut Miko dengan gerakan cepat. Biar aku yang gendong, ucap Edwin, yang sama sekali tidak Zia pedulikan. Zia menggendong Miko dan melewati Edwin begitu saja,